Kembali lagi di Thunder Pak Lurah. Ya, ini adalah Suzuki Thunder tahun 2011. Dan sepertinya belum ada ubahan apa-apa yang saya pakai setelah mati suri lama ya guys. Kalau kita ngelihat spionnya masih standar, sepedonya standar, ini mesinnya juga standar. Dari karbunya juga masih pakai karbu vakum, masih standar blok kok. Sudah ada kickstarternya yang saya suka ini. Meskipun nggak pernah saya pakai juga sih, karena ngapain dipakai, starternya bisa kok. Oh ya, ini meskipun platnya bulan Agustus, tapi tentu saja sudah hidup dong. Belum tak pasang aja males, soalnya jarang kemana-mana ini. Dari soal desain ya jelas kayaknya desain Thunder itu lumayan ketinggalan sih, tapi aku juga seneng sama desain yang agak-agak klasik begini. Ini kan kalau mau dipaksain ya kayak desainnya Bandit gitu, Suzuki Bandit atau Suzuki Thunder juga bisa sih. Shape-nya kan agak mirip-mirip kalau dari sini. Terus ya sebagaimana motor batangan lainnya sih, meskipun ini ya, ini armnya kayak pipa begini, tapi buatku nggak masalah kok. Ini sebenarnya bukan motor saya, ini motor inventaris pemerintah desa. Kemudian motor ini sudah lama sekali, setahun kayaknya mati suri, kemudian diberikan ke teman saya, diberikan untuk dirawat ya. Tapi karena saya suka Suzuki, terus tak rumatannya aja gimana, ya rawa penting di rumat. Akhirnya ya saya rumat, bayar pajak ganti plat itu 380 dan biaya perawatannya sekitar 560. Tapi saya membayar 560 sama pajaknya 200. Udah itu aja. Dan ini dia. Dan ini agak kurang nyaman. Bismillah. Video ini mungkin akan monoton karena HP saya taruh di dada, nggak kayak motovlog lain yang HP-nya saya taruh di dagu. Tapi semoga bisa dinikmati ya. Ini udah 90 kan. Ya jujur aja udah agak susah ini naiknya. Ya anggap aja kecepatan maksimalnya 30 ya. Kecepatan di sini. Dan emang motor ini enggak kenceng-kenceng amat, dan saya memaklumi karena kan cc-nya 125 cc. Yang penting tuh gimana ya, toh kecepatan 100 itu juga jarang dirasain. Kalau bisa ya alhamdulillah. Yang penting tuh kalau buat saya mau pakaian di dalam kulkas itu angkatannya bisa cepat. Tapi overall menurut saya enak kok. Bisa stay di kecepatan 80 tuh enak guys, yakin guys. Ya namanya juga di dalam kota guys.
Dan gimana kalau belok-beloknya? Oh, kita coba belok-belok ya. Ya, nggak seenak Vision sih. Cuman oke kok. Maksudnya motor ini tuh udah cukup aja gitu, nggak sampai yang turah-turah, cukup. Oh, harian pakai ini oke. Juga oke. Karena itu tadi guys, ini tuh harganya cuma cukup doang. Tapi kalau dibilang lemot ya enggak juga. Saya biasa tuh pakai ini dari Ungaran sampai ke Bawen, ngejabanin yang pakai motor apa gitu, motor laki Vega Pro. Ya kekejar. Karena ya seberapa cepatnya motor Anda ya akhirnya ya segitu-segitu juga. Buat ngerasain kenceng sebagaimana tengah malam tuh kan kondisi yang cukup jarang ya. Nah, ini turunan ya, tapi bentar lagi kita akan ngerasain tanjakan. Gimana rasanya kalau pakai Thunder di tanjakan? Karena ini tanpa karbunya, karbu baku, teman-teman harus benar-benar kontrol gasnya. Soalnya buat mulai awal di gigi 23 tuh berat. Lihat setelan lah ya. Jeleknya tuh kalau kayak posisi tadi, ini tadi tuh masih kenceng kita pas ada orang nyebrang itu loh. Nah ini kan kita masih agak kenceng, jadi ya narik garisnya enak-enak aja. Tapi kalau beneran hampir mandek lah itu agak susah, soalnya ini pakai kartu vakum kan, yang nggak bisa spontan itu rasanya tariannya. Selama jalannya itu lancar kayak gini ya enak-enak wae sih. Tanjakan nih 60 aja udah ngedek, padahal sendirian tuh. Gimana ceritanya kalau saya boncengin orang? Tapi ya gimana ya, cukup doang sih. Saya cuma agak nyeri ketika mau nyalip orang di tanjakan kayak gini. Ini buat nambah lagi aja susah soalnya. Yuk 50 km/jam, rasakan, ayo berjuang.
tapi dengan cara yang tidak oke. Yang ngeri dari motor ini menurut saya tuh remnya sih. Remnya tuh kayak kurang kuat buat menahan berat thunder yang cukup berat buat sebuah motor. Terus ya belok-beloknya oke lah, handlingnya oke, tarikannya juga kalau dibandingkan motor lain kurang sih. Tapi motor lain 150 cc, ini kan 125. Ini hari Minggu dan tentu saja luar biasa ramai karena banyak wisatawan yang lewat pakai masker demi menjaga kesehatan kita ya. Terus kita omongin aja enaknya Thunder tuh di mana? Enaknya apa ya? Ini segmented banget karena cc-nya kan 125 cc dan pasti akan dibandingin gitu sama motor-motor batangan yang beredar. Misalkan kalau dari Honda ya ada Mega Pro, Verza, sama CB. Kalau dari Yamaha ya ada Bison, ada R15 Fiction, dan di Suzuki ada GSX itu sendiri. Enaknya tuh paling kalau dilihat-lihat ya dapat harga yang luar biasa murah kalau dibandingkan dengan yang lain ya. 3,5 juta tuh paling udah dapat standar dengan kondisi yang cukup oke. Kalau saya tadi nggak beli, itu kan dari desa, itu inventaris kan, jadi kita tinggal pakai aja. Terus handling cukup lumayan, nggak seenteng ketika saya pakai Fiction sih, tapi cukup oke kok. Terus posisi ridingnya itu kalau stangnya nggak diganti, sebenarnya menurut saya agak, untuk orang dengan tinggi 170 ya, itu sikilnya, kakinya, telapak kakinya nekuk, cenderung nggak napak di persnelan sama rem sih. Ketika butuh aja baru tak tapak. Stangnya agak pegel karena stangnya nggak diganti. Terus apalagi dari sisi rem ini agak ngeri sih sebenarnya, kayak remnya tuh kurang cukup kuat buat nahan beban berat dari motor itu sendiri yang memang sudah berat. Akselerasi buat standar 125 cc lumayan ya kalau dibandingkan motor saya yang lain yang X-Ride Yamaha ya lebih enak. Ini udah oke lah buat cc 125 cc selama kamu nggak ngebandingin dengan motor yang lain, misalkan ya itu tadi yang sudah disebut di awal, Mega Pro, Fiction, dan lain-lain. Overall motornya enak, apalagi buat orang yang suka klasik pasti enak wis, jaminan. Dan aku akan suka dengan motor itu meskipun cc-nya 125. Tas abang kayak, nah tas abang dijajan. Karena emang suka Suzuki aja sih. Ya, selama motor itu nggak kamu pakai boncengan di tanjakan, ya enak-enak aja. Pripun Bu? Lagi damel video lho. Hah? Lagi damel video. Oh, lagi video. Nggih. Lagi di video. Wah, kaliwat. Oke. Itu saja handling dari saya.